Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Haji Musa Rajiksah M.Hum. Itu baru sekarang juga saya sebutkan lengkap. Beserta ibu dan seluruh keluarga. Kemudian Ibu Sekda, hadir pula bersama kita Tuan Guru, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Tuan Guru Dr. Ardiansah. Kemudian Pak Profesor Dokter hadir bersama kita. Tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bang Ijek, saya nanti malam mau menjelaskan surat-surat pendek yang agak-agak kira-kira sering dibawa sholat, supaya orang ketika sholat dia paham apa ayat yang dia baca itu. Maka saya pilih surat yang paling pendek di antara, tak terlalu pendek kali. Li'ilafi Quraisy, Li'ilafi Quraisy. Li'ilaf, ada hotel di Makkah namanya Ilaf. Ilaf itu safar. Nama perjalanannya safar. Orang yang melakukan perjalanan itu musafir. Perjalanan, artinya kita ini memang hidup ini berjalan. Abdul Somad dari Pekanbaru berjalan kemana? Ke Medan. Dari Medan nanti kemana? Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi kemana? Ke Palembang. Dari Palembang kemana? Ke Jambi. Dari Jambi kemana? Pulang lagi. Hidup kita ini perjalanan. Ilah, perjalanan. Kita ini datang dari mana? Dari alam roh. Habis dari alam roh kemana? Alam rahim. Dari alam rahim kemana? Alam dunia. Dari alam dunia kemana? Alam barzah. Habis alam barzah mana? Alam akhirat. Akhirat tempatnya mana? Ada dua. Ada surga, ada neraka. Kalau orangnya baik kita katakan, aku sama kau sama-sama masuk surga. Tapi kalau dia agak-agak melawan, aku masuk surga, kau masuk juga, cuma agak lama sedikit. Li'ilaf, orang yang meyakini dia tidak berjalan, dia kekal abadi diam di sini, berarti dia gila. Sama macam orang kerja di Saudi Arabia dapat visa kerja 2 tahun. Habis itu dibuatnya rumah di sana. Gila, karena itu bukan kampung dia. Dia akan pulang ke tempat aslinya. Begitu juga kita akan kembali ke kampung halaman kita. Kita di sini hanya merantau saja. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiri sabilin. Jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau atau menyeberang jalan. Macam orang merantau yang terlalu nyaman di dunia ini. Karena kalau sampai kita nyaman, kita akan sayang untuk meninggalkannya. Li'ilah perjalanan. Perjalanan siapa? Quraisy. Quraisy itu siapa? Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya Abdullah. Nama ayah Abdullah itu Abdul Muttalib. Nama ayah Abdul Muttalib itu Hashim. Nama ayah Hashim itu Abdi Manaf. Nama ayah Abdi Manaf itu Qusay. Nama ayah Qusay itu Kilab. Terus ke atas nanti ada namanya satu Nadar. Nadar bin Kinanah. Nadar itu nama lainnya Quraisy. Maka disebutlah mereka ini anak cucu keturunan Bani Quraisy. Macam saya ini kalau punya anak cucu nanti siapa itu? Bani Uwas. Anak cucu Abdul Somad. Nah, begitu juga dengan ini. Siapa itu? Itu anak cucu keturunan Bang Ijek. Itu anak cucu keturunan Ustadz Fulan. Itu siapa itu? Itu anak cucu keturunan Sultan. Sultan Delhi? Enggak, Sultan Jorgi. Jadi biasanya yang disebut kakeknya datuknya yang populer. Quraisy itu artinya barang tambang. Barang tambang yang dipakai untuk alat tukar. Makanya sampai sekarang mata uang Mesir yang paling kecil itu disebut dengan qirs. Mata uang Mesir yang besar namanya Junai. Junai ini ada pecahannya lagi, pecahannya qirs. Qirs itu ada pecahan lagi Quraisy. Kenapa disebut mereka mata uang tambang yang dipakai? Karena memang nenek moyang Nabi Muhammad ini adalah bisnismen, pedagang-pedagang. Quraisy juga diartikan mengumpulkan. Karena pedagang itu mengumpulkan banyak barang, mengumpulkan banyak duit. Maka disebut dia orang yang mengumpulkan. Nah, Quraisy. Ini kakek-kakek Nabi ini, Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, ayahnya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya ayah Hashim, Hashim punya Abi Manaf,
Abi mana punya ayah namanya Qusay. Qusay inilah yang membangun pertama kali rumah besar parlemen di Makkah Al-Mukarramah, namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah balai pertemuan, kalau tempat kita sekarang mungkin kantor parlemen. Itu dibangun oleh Qusay. Qusay amat sangat kaya. Dia mewakafkan, dan Quraisy ini pula termasuk orang kaya yang memberikan sumbangan air minum melayani para jamaah haji. Jadi jamaah haji dulu tuh begitu datang langsung dikasih air minum, langsung diberikan makanan. Ini Qusay karena dia amat sangat kaya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW punya ayah. Kita tahu dalam Barzanji selalu dibaca, al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Langsung berbisik orang ke dapur, walamma walamma, supaya cepat walamma karena keyboard udah siap. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Sebetulnya suara saya ini tinggi, tapi karena masuk bubur 2 mangkok tadi agak turun deh sedikit. Jadi dalam syair Barzanji itu nama orang Madinah, tempat Ustadz Dr. Ardian kuliah dulu di Madinah. Namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji itu nama kampung dia, Barzanjah di Irak. Tapi kemudian dia lahir di kota Madinah. Nama kampung ayahnya di Irak Barzanjah, karena dia orang Barzanjah dipanggil dengan Barzanji. Lalu kemudian ditulisnya lah syair puji-pujian, dibawalah orang Makkah sampailah ke Sumatera Utara. Itulah yang kita baca setiap Maulid, Barzanji. Makanya mak-mak ditanya, mak, apa yang dibaca itu tadi? Barzanji. Kenapa disebut Barzanji? Itulah, kita kalau udah janji cepat-cepat datang. Itu tak ada hubungan, itu berjanji. Sedangkan ini Barzanji. Jadi kata Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamil dalam kandungan emaknya, syahrani 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah, abuhu bapaknya Abdullah. Jamaah pun di Medan, Allah Allah. Ayah orang meninggal, mestinya innalillah lah. Innalillah, meninggal ayahnya. Ayahnya meninggal dalam perjalanan bisnis. Perjalanan orang Quraisy, liila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Cemana perjalanan orang Quraisy itu? Saya kalau di tempat lain gimana, tapi karena di Medan nih cemana saya bilang. Ada kota namanya Makkah. Di atas Makkah ini Madinah. Di dekat Makkah ini Jeddah. Habis itu di sini Laut Merah. Habis itu di sini Mesir. Habis Mesir Libya. Habis Libya Tunisia. Habis Tunisia Aljazair. Habis Aljazair Maroko. Habis Maroko Laut Atlantik. Habis itu Real Madrid Barcelona. Nah, Makkah, di atasnya Madinah, di atasnya Palestina. Di bawah ini Yaman. Jadi kalau disebut liila fi Quraisy, maka ini adalah perjalanan mereka waktu bisnis, waktu dagang dulu. Liila fi Quraisy. Di mana perjalanan orang Quraisy itu? Ila fihim rihlatash syita wassaib. Syita musim dingin, saib musim panas. Ingat itu, syita musim dingin, saib musim panas. Syita musim dingin, saib musim panas. Cuman kadang kalau kita menghafal 2 kata yang berdekatan nih, pas di tengah jalan lupa mana yang tadi dingin, mana yang panas. Mudah cara ingatnya. Syita yang air liur keluar itu dingin. Saya kalau mengajar di sekolah gitu, syita supaya murid mudah mengingat. Syita musim dingin, saib musim panas, kharif musim gugur, rabi musim bunga. 4 musim di Arab. Syita, saib, kharif, rabi. Jadi kawan-kawan dulu di Mesir nanya,
Abdul Somad, berapa musim di kampung inti? Oh banyak kali kami bilang. Lebih dari 4, lebih. Musim durian, musim rambutan, musim lengkeng, dan musim-musim apa. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita. Perjalanan musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Ini yang disebut dengan syita. Perjalanan musim panas, Soib, mereka pergi ke Syam. Syam itu sekarang sudah 4 negeri. Jadi jangan nanti anak-anak kita bertanya, ayah, mak, di mana itu negeri Syam? Oh, negeri Syam itu Amerika, paman Syam. Entah ada hubungan. Yang dimaksud dengan Syam itu sekarang 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Jadi kalau ada hadis Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, berikanlah berkah pada negeri Syam. Yang dimaksudnya negeri Syam, inilah yang di atas. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Karena di situ ada Al-Masjidil Aqsa. Saya tak pernah sekalipun khutbah Jumat meninggalkan doa untuk Masjidil Aqsa. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afin al-mazlumina fi Falastin. Berapi-api saya doakan. Jamaah pula mengangguk semua di bawah karena tertidur. Kita berdoa mendoakan Palestina. Lalu kemudian kenapa mereka musim dingin ke Yaman? Karena Yaman ini kalau musim panas tak tertempuh, panasnya minta ampun. Kenapa mereka musim panas pergi ke Palestina? Karena kalau musim dingin ke Palestina turun salju, mereka tak tahan. Palestina, Yordania, itu ada salju. Tel Aviv dijajah oleh Israel, laknatullah alaihim ajmain, sampai-sampai dibuang pula lah Palestina dari Google Map. Memang luar biasa mereka ini. Tapi kita tak pula bisa lepas dari Google ini. Hubungan kita dengan Google ini benci tapi rindu. Nah, oleh sebab itu kita mesti sadar, maka ini adalah perjalanan mereka dulu. Jadi kalau kita hitung sekarang, berapa negara lah perjalanan datuk nenek moyang Nabi Muhammad SAW itu. Yaman terbagi 2, Yaman Utara, Yaman Selatan. Sekarang sudah jadi 1 Yaman. Lalu kemudian ini Saudi Arabia. Lalu kemudian naik ke atas ini Suriah, Lebanon, Palestina. Yaman Utara, Yaman Selatan, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina. Maka perjalanan datuk nenek moyang Nabi itu 7 negara bolak-balik, musim panas, musim dingin. Jadi datuk nenek moyang Nabi ini adalah businessman. Jadi jangan bayangkan mereka ini jual duku antar kecamatan. Mereka ini luar biasa. Jadi dibayangkannya Nabi Muhammad itu orang miskin, susah, melarat. Nabi Muhammad SAW punya ayah Abdul Muthalib, meninggal ayahnya dalam perjalanan bisnis dagang. Nabi Muhammad SAW punya datuk yang kelima, namanya Qusay. Qusay yang membangun rumah besar parlemen. Nabi Muhammad SAW punya datuk asal muasal dari mata uang yang dipakai untuk transaksi bisnis jualan. Dia adalah Quraisy. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Khadijah. Nabi Muhammad bertemu dengan Khadijah dalam perjalanan bisnis. Karena setiap barang-barang dagangan ini, Khadijah punya barang-barang dagangan. Datanglah anak-anak muda membawakan barang dagangan itu. Tapi setiap anak muda ini yang membawa laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran, siapa yang membawa ini? Ternyata dia adalah seorang anak muda. Ya talak nurun min wajihihi, berkilau cahaya dari wajahnya. Nuru Muhammadin, dia adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menikahlah dia dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta, ditambah beberapa auqiyah emas. Di total dalam buku ensiklopedia ekonomi Islam ditulis oleh Dr. Syafi'i Antonio, mahar Nabi dengan Khadijah 1 miliar. Ini tak pernah saya sampaikan di tabligh akbar, takut merusak harga mahar. Untuk menunjukkan Nabi Muhammad SAW bukan miskin, bukan susah, bukan melarat. Lila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Selesai. Berapa lama pengajiannya Pak Ustaz? Sama, 60 menit, 1 botol 600 ml juga. Habis 2 ayat. Sekarang kita masuk ayat ketiga. Apa ayat ketiga itu? Falya'budu rabb hadzal bait. Dah, selesai masalah dunia.
Li'ila fi Quraisy, selesai. Akulah keturunan Quraisy, akulah bangsawan, akulah yang kaya, akulah yang banyak duit, akulah yang bisnis. Pergi musim dingin ke sana, musim panas, selesai, habis dah. Sekarang pembagian 4 ayat itu, 5 ayat itu jelas pembagiannya. Dunia kau dapat, sekarang baru cerita ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah lagi. Cukuplah itu dah. Kalaupun kau berjalan hanya untuk mencari duit, mewakafkan tanah, menginfakkan sedekah dan lain sebagainya. Setelah itu barulah falyabudu. Falyabudu ini diambil dari 3 huruf. Ain, ba, dal. Abida ya'budu. Artinya menghambakan diri. Kalau saya punya hamba, punya budak, punya hamba sahaya, maka semuanya punya saya. Hai budak hamba sahaya, pergi kau potong karet ke sana. Maka nanti digaji dia. Maka anaknya punya saya, karetnya punya saya, gajinya punya saya, dia tak punya apa-apa. Maka datanglah Islam merubah manusia dari budak hamba manusia menjadi budak hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus yang menghambakan diri kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Karena kita tidak boleh menghambakan diri kepada yang lain. Dulu ada orang menghambakan diri kepada makhluk. Siapa namanya? Abdul Ka'bah. Hamba Ka'bah, tak boleh, syirik. Mana boleh menghambakan diri pada Ka'bah? Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Karena anak gadisnya nikah dengan Nabi dipanggil dengan bapak gadis, Abu Bakar Siddiq. Ada pula seorang laki-laki namanya Abdus Syams. Abdus Syams, hamba matahari. Mana boleh menghambakan diri pada matahari? Syirik. Matahari itu pun hamba Allah. Masa kita menghambakan diri pada matahari? Maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Tapi karena selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah, bapak kucing. Nah, maka nama-nama yang tak baik dirubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyabudu, beribadahlah engkau kepada Allah, berikan semuanya kepada Allah. Itulah yang kita katakan tadi dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup TV ini, Pak. Alhamdulillah. Saya kira orang ini nonton Real Madrid situ. Falyabudu, beribadahlah engkau. Banyak orang membatasi ibadah itu hanya 3 saja dalam hidup ini. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Agama Islam, dalam kurung Islam minimalis. Kita ini mesti semuanya bernilai ibadah. Hidup kita ini mesti menjadi ibadah. Bekerja di kantor gubernur ibadah, bekerja di kantor camat ibadah. Mereka yang di kantor gubernur ibadahlah Pak Ustaz. Kau, aku di kantor lurah nampak-nampaknya tak ibadah Pak Ustaz. Ibadah semuanya. Makanya begitu kita melangkahkan kaki bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang bisnis ibadah. Bagaimana kalau dia punya bisnis hasil usaha Pak Ustaz? At-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang soleh. Jadi dalam Islam ini kita diajarkan totalitas secara umum ibadah. Yang jadi masalah ada orang yang berpikiran 2. Kalau saya di masjid saya beribadah, kalau saya di Masjidil Haram saya beribadah, kalau saya sedang pengajian saya beribadah, tapi kalau saya sedang di kantor tidak beribadah. Ini pikiran sekuler. Dibaginya 2. Kalau di masjid ibadah, kalau di kantor tidak ibadah. Akhirnya di masjid dia amat sangat takut, tapi di kantor amat sangat berani. Maka kita tidak begitu. Dimanapun kita bernilai ibadah. Sekarang orang ada di masjid ibadah, di pasar tidak ibadah. Akhirnya menipu curang timbangan. Di situ timbangan 1 kilo dibawa pulang ke rumah 7,5 on. Makanya ada satu surat khusus untuk penipu masalah timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia membeli dia minta penuhkan sekilo. Matanya rabun tak jelas kalau baca Quran. Berair mata saya kalau baca Yasin nih Pak Ustaz. Tapi kalau timbangan ini nampak ke sekilo kurang. Ibu-ibu, bapak yang matanya tajam di pasar, di pajak, bagus.
Pajak. Pajak itu Mas Sultan pasar. Ya, orang Medan pergi ke Jakarta naik becak. Kemana? Pajak. Diantar kantor perpajakan. Falya'budu, beribadahlah. Rabb hadzal bait, beribadahlah engkau kepada siapa? Pemilik Baitullah. Itulah dia Ka'bah. Rabb hadzal bait, bait. Kenapa disebut bait di sini? Karena yang dimaksud di situ adalah Baitullah. Disitulah tempat berkelilingnya orang-orang Quraisy. Hai orang-orang Quraisy yang angkuh, yang sombong, yang merasa kalian keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalian yang sembahlah. Falya'budu rabb hadzal bait. Kalau kalian banyak beribadah, maka balasan Allah ada dua. Banyak-banyak kau beribadah, maka dibalas Allah kau dua. Apa dia? Satu, dua. Pertama, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Inilah penyakit manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman modern sampai zaman milenial. Pertama, lapar. Lapar ini mewakili kebutuhan, keperluan materi. Di mana letak lapar itu? Di usus. Apa yang mengisi usus itu? Nasi, beras, segala macam. Itulah dia. Maka materi. Lapar wakil dari materi, benda. Yang kedua yang non materi. Wa amanahum min khauf. Khauf, takut. Takut adalah penyakit manusia modern non materi. Kalau ini disebut dengan penyakit material, ini penyakit spiritual. Kenapa orang korupsi? Karena takut tak makan. Kenapa orang makan haram? Karena takut. Kenapa nepotisme? Karena takut. Kenapa orang buat riba? Karena takut. Takut. Lapar, takut. Tapi kalau kau beribadah kepada Allah, dihilangkan Allah yang dua ini. Falya'budu rabb hadzal bait. Banyak-banyak kau beribadah kepada Allah, maka Allah akan at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dikasihnya kau rezeki. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, maka kita pun sekarang ketakutan. Takut karena COVID-19, takut penyebaran. Tapi kita tetap beribadah, kuatkan hati. Pagi solat tahajud, malam solat tahajud, solat witir, lalu kemudian banyak berzikir kepada Allah. Termasuklah usaha membaca Yasin ini. Itu semuanya menguatkan. Karena dengan banyak beribadah kepada Allah, diberikan Allah kita pintu-pintu keberkahan. Secara materi kita dicukupkannya, dan non materi pula kita dihilangkannya rasa takut. Setelah kita baca itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Sempurnalah firman Allah yang maha benar. Sidqa dari 3 huruf, sadaqa. Makanya selesai baca Quran ditutup dengan sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka setelah ini kalau ada nanti imam membaca ayat, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah selalu membaca terjemahnya. Hanya saja ini penjelasannya mungkin lebih panjang daripada sekedar terjemah. Nanti kalau ada imam membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka dengan kita pahami yang kita baca itu, semakin mendekatkan kita kepada kekhusyuan, maka kita masuk dalam kategori wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ketika ayat-ayat Quran itu dibacakan, zadathum imana, bertambah imannya. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. Nanti anak ibu baca, ulangi sampai mana bacaan hafalan muna. Ila fi Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Atau kita salat di masjid kita dengar, atau kita lalu di surau di musholla kita dengar ada bacaan dari mikrofon, maka insyaallah bertambah iman kita, semakin kuat keyakinan ibadah kita, dan puncaknya adalah hilang rasa ngeri terhadap kehilangan materi dan hilang rasa takut dari dalam hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertambah hidayah dengan baca dan mendengar Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.